Mungkin banyak dari kalian yang udah tahu kalau bus dengan stiker logo serigala bertuliskan ASN Performance itu biasanya banter-banter banget. Tapi kalian tahu nggak sih ASN Performance itu apa? Sebelum berganti nama menjadi ASN Performance, dulunya bengkel remap bus ini bernama Bengkel Bus Jogja. Dan apa sebenarnya yang mereka lakukan? Kok bus-bus garapan mereka itu katanya kenceng-kenceng? Jadi teman-teman, yang ASN lakukan adalah meremap ECU bus-bus tersebut. Apa gunanya? Fungsi utama remap ECU atau Engine Control Unit adalah meningkatkan performa mesin kendaraan. Dengan mengubah pengaturan standar ECU, remap dapat meningkatkan tenaga, akselerasi, dan responsivitas mesin. Selain itu, remap ECU juga dapat mengoptimalkan konsumsi bahan bakar dan menyesuaikan pengaturan dengan kondisi penggunaan kendaraan. Nah, beberapa minggu yang lalu kalian mungkin melihat sebuah penampakan di mana ada konsep livery bus yang dipost oleh akun ASN Performance. Dan di unit tersebut terpampang jelas logo serigala yang sangat ikonik milik ASN Performance. Banyak yang berspekulasi kalau itu adalah unit pertama milik ASN Performance, dan setelah beberapa minggu berlalu, unit tersebut akhirnya rilis. Bukan milik ASN Performance. Ternyata unit tersebut adalah milik U-Trans, dan memang benar kalau livery yang digunakan di unit tersebut menggunakan logo serigala besar di bagian belakang busnya. Tentu ini adalah unit kolaborasi yang spesial karena baru unit inilah yang menggunakan logo serigala di bagian belakang dan logonya itu besar banget. Kalau biasanya kan logo ASN-nya cuma ditaruh di bagian jendela atau di bagian belakang yang biasanya itu dipasangin stiker kecil banget gitu loh, kalian tahu kan? Tapi di unit terbarunya U-Trans ini pakai logo yang gede banget. Waktu perilisannya pun pakai seremonial di mana ada video sinematik yang menampilkan Mas Rudi selaku driver dari PO Haryanto Donjuan yang terlihat ikut memasang piping baru di unit U-Trans dengan julukan Black Wolf tersebut. Tapi saya nggak tahu nih, ini pipanya bahan titanium atau stainless ya. Dan apakah ini unit kolaborasi pertama U-Trans dengan ASN Performance? Jawabannya enggak, karena sebelumnya juga ada unit yang udah kolaborasi dengan ASN Performance, namun di bagian liverynya itu nggak ada logo serigala ASN-nya. Adanya logo di kaca yang di bagian kiri kanan, kayaknya di pintu darurat atau di mana ya. Pokoknya ada di bagian kaca itu di samping kanan kirinya. By the way, kepanjangan dari ASN itu apa ya? Kalau yang saya tahu sih ASN itu kepanjangannya Aparatur Sipil Negara. Cuman kalau yang ini kayaknya bukan deh. Kita kembali ke tahun 2020 di mana ada salah satu unit dari PO Sudiro Tunggajaya yang kala itu menjadi perbincangan hangat karena waktu itu unit tersebut tampil nyeleneh dengan aksesoris yang banyak. Bukan banyak aja, tapi banyak banget. Dan kru dari unit tersebut juga bisa dibilang kondang pada masanya dengan nama viralnya kru SMA, atau orang-orang biasa menyebut pesona kru SMA. Dan ya, unit tersebut adalah Iguazu. Adalah unit yang dulunya ada di divisi pariwisatanya STJ yaitu Agam Tunggajaya dan ditransfer ke divisi Akap saat STJ tengah naik daun kala itu. Saya nggak membahas dulu dan sekarangnya ya, karena udah pernah dibahas juga di channel ini. Buat yang menonton silahkan cari di playlist Berita Bus, dan kali ini saya akan fokus membahas hal-hal kontroversial dari bus dengan kru SMA ini. Saya nggak tahu kenapa disebutnya kru SMA, apa karena masih muda dan terlihat kecil kayak anak SMA, atau gimana? Coba kalian yang tahu boleh komen, kenapa Mas Bagus itu dijulukin kru SMA. Iguazu viral di tahun 2020 sampai dengan 2021 karena kala itu Iguazu yang dipunggawai oleh Mas Bagus tampil dengan amat sangat nyentrik, dimana Iguazu punya banyak sekali aksesoris, lampu-lampu, stiker-stiker, boneka, dan lain-lain. Kalau di zaman sekarang mungkin terlihat normal ya, apalagi di bus pariwisata. Tapi di tahun 2020 aksesoris berlebihan seperti Iguazu ini dinilai norak dan orang-orang nyebut unit ini sebagai odong-odong. Saya ingat banget dulu tuh banyak banget yang mengecam unit ini karena emang banyak banget aksesorisnya dan dinilai norak banget. Saya kalau buka Facebook, buka Instagram, isinya tuh orang-orang yang mengecam Iguazu ini. Untungnya Mas Bagus bisa melewati ini semua ya. Dan setelah semua yang dilalui sama Mas Bagus, sekarang tuh unit Mas Bagus kelihatan keren banget dan kelihatan simple elegan gitu. Buat yang nggak tahu, Mas Bagus itu sekarang jadi driver di Blue Star. Odong-odong, sebuah julukan satir dari netizen untuk Iguazu yang kala itu banjir aksesoris. Walaupun sampai sekarang bus-bus dengan aksesoris berlebihan juga disebut odong-odong, tapi pembicaraannya itu nggak semasif waktu netizen membicarakan Iguazu kala itu. Kala itu tuh bener-bener, wah bener-bener kacau banget, bener-bener crowd banget yang ngomongin Iguazu tuh di sosial media, bener-bener rame banget.
Iguazu juga viral karena knalpot serigalanya yang waktu itu lebih lazim digunakan di truk sebenarnya, tapi Mas Bagus tetap memasang knalpot serigala di unitnya. Dan Iguazu juga sempat beberapa kali terekam kamera melakukan aksi tempel 5 cm yang sebenarnya ini bahaya banget. Tapi ya cuma tak kenapa waktu itu Iguazu melakukannya. Tapi saya yakin sekarang Mas Bagus udah nggak melakukan hal-hal kayak gini lagi. Dan aksesoris yang dipasangin di unitnya Mas Bagus juga jadi lebih simpel dan elegan. Emang pengalaman itu guru paling baik ya teman-teman. 2020 sampai dengan 2022 mungkin adalah masa prime dari Sudiro Tunggajaya Iguazu. Dan setelah Mas Bagus hengkang dari STJ dan berpindah ke unit Muji Jaya X-Tram, Iguazu tampil lebih bersih dan gak lama setelah itu Iguazu dirombak menjadi Jetbus 3 dengan livery hitam kuning garapan MJPM Garage. Liverynya ini ngikutin sama Sudiro Tunggajaya atau Tunas Muda generasi terbaru ya, hitam kuning. Kayaknya nanti semua unitnya bakal jadi satu warna deh, hitam kuning gitu. Oke, mungkin segitu aja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan minggu depan kita bahas apa ya teman-teman? Boleh komen dong buat yang mau pembahasannya dibahas di video. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. See you!